Shalom. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Amin. Ada kelanjutan dari apa yang kita talk show waktu yang lalu, Pak Tif. Oh, jadi yang membahas tentang perbuatan atau iman itu. Benar, ya. itu di dalam Galatia 5:4 saya akan bacakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini sangat tegas sekali Rasul Paulus mengajar kita bahwa kalau kita mengharapkan kebenaran lewat perbuatan, kebenaran lewat Taurat, perbuatan baik, maka kita keluar dari Kristus. Nah, apa yang mesti kita perbuat, Pak Teofilus? Ya, ini kalau kita ulang ini memang sangat penting ya, Pak Tim ya. Ya. Di situ kan dikatakan lepas dari Kristus. Ya kalau sudah lepas dari Kristus, ya udah cheerio ya, sudah goodbye ya. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, jadi oleh hukum Taurat melalui usaha untuk berbuat menggenapkan akan apa yang ada dalam peraturan-peraturan hukum. Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kamu hidup di luar kasih karunia. Waduh, tanpa kasih karunia mungkinkah kita selamat? Itu jawab sendiri ya Pak Tim ya. Yeah. Dan pertanyaannya, setelah kita mengetahui akan hal ini, menyadari bahwa tanpa salib Kristus kita binasa, bahwa ya seperti Galatia 3 ayat yang pertama itu ya, Paulus kan marah. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu itu? Nah, itu kan tadinya kan mereka mengenal bahwa keselamatan hanya melalui penebusan salib Kristus, tapi kemudian ketika pengajar-pengajar palsu itu masuk, pengajar-pengajar yang mulai menyesatkan mereka itu masuk, mereka akhirnya kembali kepada usaha perbuatan yang membuat mereka bisa selamat, kan begitu, membuat mereka bisa bebas dari hukuman. Nah, kenyataannya pada Galatia 5 ayat 4 ini Paulus sudah nggak tedeng-aling-aling mengatakan itu justru yang melepaskan kamu dari Kristus, dari Kristus dan membuat kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ya sudahlah, mau-maumu sendiri. Kamu silahkan mau berusaha selamat dengan usahamu, ya silakan gitu. Nah, kalau ini sudah diketahui, sudah disadari, dan sudah menjadi keyakinan bahwa hanya Yesus saja yang menyelamatkan, kita diselamatkan karena penebusan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah, terus bagaimana? Kan itu kan. Yeah, apa yang kita lakukan? What's next? Ya, what's next itu penting sekali itu. Kalau mengingat akan penjahat yang mati di sebelah Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Kemudian Tuhan menjamin hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ya itu enak, itu kan langsung Pak Tim, itu langsung dia berapa menit kemudian dia benar-benar mati. Sedangkan kita kan mesti melanjutkan hidup. Nah, tidak seperti penjahat yang sekarat dan hampir mati itu ya. Lah, ini bedanya di sini. Kita ini kan masih enggak tahu ya kapan kita selesai dengan hidup di dunia sementara inilah. Kemudian kalau kita sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa karena kita menerima Dia, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, sudah, itu semua sudah, bahwa kasih karunia-Nya itu saja yang kita terima dengan iman, itu yang menyelamatkan kita. Sudah percaya itu, terus apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. What's next itu ya, itu penting sekali. Nah, gini Pak Tim. Kalau kita melihat surat Galatia yang sepertinya keras sekali menentang bahwa usahamu, perbuatan baikmu itu justru melepaskan kamu dari Kristus. Kalau kamu mengandalkan itu untuk kamu dibenarkan gitu ya. Ya kan? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kan begitu.
Hukum Taurat itu padahal kan kalau kita ulang lagi kan dikatakan Galatia 3 ayat 12 itu. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi melakukan. Nah, ini kalau kita baca ya surat Galatia, setelah Paulus tajam sekali ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kemudian kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, ini sudah serem sekali, menakutkan sekali. Kita sudah sadar, ya Tuhan, aku mau pegang ini sebagai pedoman dalam pengikutanku kepadamu, dalam hidupku sebagai anak-anakmu. Terus ini menjadi pegangan. Itu dasar ya, dasar. Kita baca lebih lanjut. Nah, di situ mulai ayat 16 itu judul perikopnya apa itu Pak Agung, coba? Hidup menurut daging atau roh. Nah, berarti ada tugas bagi kita untuk hidup menurut roh. Nah, hidup menurut roh di sini diajarkan ada poin-poin yang sifatnya praktis. Kalau kamu melakukan percabulan itu hidup menurut daging. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, itu semua adalah hidup menurut daging. Sementara ayat 22 ke atas, 22, 23 ya, itu buah roh. Nah, inilah yang harus kita kejar. Setelah kita mengetahui bahwa kita menjadi milik Kristus, kita sudah diselamatkan karena salib Kristus, kita ini harus masuk pada pengejaran buah roh, dan bukan dengan kekuatan sendiri kita berusaha melawan perbuatan daging, tapi dengan bersandar pada roh. Gitu ya. Makanya dikatakan ayat 16 ya, ayat 16 di situ. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi daging itu memang ada, tapi jangan dituruti. Caranya fokus saja pada roh. Nah, itu. Kemudian ayat 18, coba. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Memberi diri itu butuh kerelaan, betul ya Pak Tim ya. Memberi diri itu artinya menyerahkan diri. Aku sukarela dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berlaku atas daging kita. Harus begini, harus begitu. Kita tidak begitu. Kita tahu daging kita memang punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan daging. Tapi kita abaikan itu, biar daging tetap, ya kan? Tetapi aku mau bersandar dan dipimpin pada roh. Nah, itulah pertanyaan what's next tadi. Jadi pengejaran kita adalah Tuhan Roh Kudus pimpin hidupku. Setiap hari kita harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, dan nanti ya seperti kita nih melekat pada pokok anggur yang benar itu, nanti otomatis kita akan melahirkan buah roh ini. Amin. Begitu ya. Jadi kuncinya selalu bertumpu pada Roh Kudus ya. Iya, bertumpu pada Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, Pak Tim. Pribadi yang Tuhan berikan untuk menuntun kita. Tetapi pribadi itu kan Roh Kudus itu dikatakan sebagai pribadi yang lemah lembut. Jadi dia tidak pernah memaksa. Kadang dia menegur, kadang dia mendorong, tapi dia nggak pernah maksa. Free will, free choice kita. Makanya di situ kata-kata ini penting sekali, Pak. Diulang lagi, dibaca ulang. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Jadi keputusan tetap ada pada kita, apakah kita mau dipimpin roh, itu dipimpin memberi diri, atau itu tepat sekali. Keputusan itu ada pada kita untuk menyerahkan diri, dipimpin oleh roh. Nah, ini harus jadi doa kita, jadi tekad kita, jadi kesadaran kita. Aku adalah daging, kalau aku tidak dipimpin roh, maka dagingku akan
aktif. Ya. Kalau dagingku aktif, maka perbuatan daging itu yang muncul. Ya. Nah itu. Ini pertanyaan Pak Theophilus. Mm-mm. Gimana kalau dalam proses memberi diri, kadang kita ini kedagingan kita begitu kuat dan gagal dalam 1, 2 atau mungkin beberapa hal. Kembali ke iman, Ya. Pak Tim. Jadi kembali ke iman bahwa kita ini kan diselamatkan hanya karena iman. Ya. Karena iman. Nah sekarang ini ada firman. Firman ini menimbulkan iman Ya. bahwa memberi diri itu perintah Tuhan. Maka kita ya just do it gitu. Ya. Aku memberi diri. Nanti kita melihat bagaimana kuasa roh itu akan membuat kita ini benar-benar tidak lagi menuruti keinginan daging. Amin. Gitu. Ya. Nah, ini memang sebuah pengalaman. Pengalaman, tetapi bukan berarti sekali kita menyerahkan diri pada roh selesai. Ya. Ini harus kita lakukan every day, every time, dengan sebuah kesadaran terus-menerus. Aku mau memberi diri dipimpin roh. Dan dalam doa kita, kerinduan kita, permohonan kita, kalau perlu dengan air mata, pertobatan kita, Tuhan, aku enggak mau mendukakan roh. Aku enggak mau mengabaikan roh. Aku mau dipimpin oleh roh. Demikian, Pak Tim. Ya. Nah, saya tiba-tiba teringat, Pak Tim, tentang what's next tadi ya, tentang setelah kita tahu bahwa keselamatan kita ini sepenuhnya oleh karena kasih karunia ya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, penebusan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan itu berupa kasih karunia ya. Yesus itu kan penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita kembali ke Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini Ya. di talkshow yang lalu kan sudah kita bahas ya. Udah sangat kuat kita bahas ini. Coba tolong bacakan ayat 8 Efesus dan 2, 8, 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Amin. Ini tegas bahwa keselamatan kita itu hanya karena dua unsur, yaitu kasih karunia, uluran tangan dari Tuhan, yaitu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian harus disambut, diterima dengan iman. Itu ilustrasinya yang lalu sudah ya, Pak Tim ya. Nah, itu bukan hasil usahamu. Jadi ingat-ingat, jangan sampai itu menganggap bahwa wah ini adalah hasil usahaku supaya aku bisa selamat. Itu tidak ada di dalam kekristenan. Ya. Tetapi pemberian Allah, jadi itu karunia. Ya, karunia, pemberian, hadiah dari Allah. Kemudian ayat 9 diulang lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini tujuannya, ya sudahlah, kamu tuh jangan sok-sokan, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Keselamatan itu hanya pemberian. Nah, kesadaran ini membuat kita rendah hati, membuat kita sadar bahwa semua adalah dari Dia, Amin. Oleh Dia dan bagi Dia. Nah, sekarang gini Pak Tim, coba baca ayat 10. Ini tidak boleh putus ayat 9. Efesus 2, 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita breakdown ini ada 5 poin. Ya. Pertama, kita ini buatan Allah. Ya. Kita ini ciptaan Allah. Benar. Ya, amin, gitu ya. Kedua, diciptakan itu maksudnya dicipta ulang. Kita ciptaan Allah yang sudah jatuh, kemudian kita dilahirkan baru, yaitu Yohanes pasal 3 kan, Tuhan Yesus bicara pada Nikodemus tentang kelahiran baru. Dilahirkan baru itu dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Nah, kita dengan menerima dan percaya pada Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Ini adalah kelahiran baru. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, nah ini yang coba next-nya ya. Ya, coba dibaca. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, berarti ada tugas.
tugasnya disebut pekerjaan baik, itu terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan agathos ergon. Ergon, agathos itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang memberi dampak positif pada semua orang. Menjadi berkat lah gitu ya. Ergon, perbuatan. Jadi pekerjaan atau perbuatan yang menjadi berkat buat semua orang. Ini ketetapan Tuhan, ini panggilan Tuhan. Kalau tadi tanya what's next, kita tidak diselamatkan oleh usaha kita. Udah jelas, 2 ayat di atasnya itu tegas sekali. Kamu diselamatkan hanya karena iman kepada kasih karunia yang dikerjakan secara tuntas dan sudah selesai oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Aku diampuni bukan karena usahaku berbuat baik untuk membayar utang, tapi Dia yang melunasi hutangku. Amin ya. Jadi kita sudah dilunasi, sudah lunas, sudah jadi anak Allah, sudah. Tapi terus masih hidup. Beda dengan penjahat yang disalib, yang bertobat mendadak itu ya Pak Theophilus. Kalau penjahat itu ya langsung aja dia udah nggak berbuat apa-apa, dia langsung menikmati akan kasih karunia itu. Lah kita ini bagaimana? Masih ada hari ini, masih ada hari esok. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Ternyata di sini ada agathos ergon, ada pekerjaan baik yang harus dilakukan. Jadi jangan dipikir bahwa setelah diselamatkan ya we do nothing gitu ya. Ada. Nah, terus tuntunan kita untuk melakukan pekerjaan baik itu apa? Firman komplit. Tuhan Yesus ngajari tentang apa yang harus kita lakukan. Rasul-rasul ngajari, itu lakukan saja. Tapi dengan pengertian dan prinsip, bukan karena aku melakukan itu, aku jadi anak Allah. Tapi sebaliknya, karena aku anak Allah, maka itulah pekerjaan baik yang harus aku lakukan, aku perbuat. Nah, yang kalimat berikutnya coba Pak Tim. Saya ulang dari atas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti itu tuh sudah dicepake kalau bahasa Semarangnya. Iya, benar. Walah kan enak banget toh. Kita ini tinggal percaya, kita berjalan, melangkah, nanti di depan kita itu ada semuanya. Nggak usah dicari-cari. Pekerjaan baik itu sudah ada. Jadi hal baik, pekerjaan baik itu sendiri yang menyediakan adalah Tuhan sendiri. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Pak Tim, sebelum saya diselamatkan, itu betapa luar biasanya pengetahuan Tuhan yang tak terselami itu, dia sudah menyediakan. Ini nanti yang namanya Timotius Agung Herlambang ini nanti akan main musik, nanti akan ngajar apologetika, nanti akan jadi S2. Itu tuh percayai bahwa itu sebetulnya sudah disediakan. Tapi kita punya free will, free choice untuk mengerjakannya. Kalau kita males, ya itu sepertinya terbengkelai. Jadi kalau kita tidak punya iman berdasarkan firman ini, dan kita tidak punya kesediaan untuk dipimpin Roh menggenapi, ya tadi kembali ke pimpin Roh tadi, Roh Kudus. menggenapi pekerjaan baik itu, ya nanti ini pekerjaan itu terbengkelai. Karena kita ini pribadi itu punya free will, free choice. Free will itu apa ya? Kehendak bebas, free choice, pilihan bebas. Jadi kita ini jadi orang Kristen ini sebenarnya berbahagia sekali. Sudah disediakan oleh Bapa Surgawi pekerjaan baik itu, tinggal kita kerjakan sepenuh hati, tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Tuhan itu dapat kita lakukan. Jadi bukan kuat gagah, dan kita pun tahu bahwa itu kasih karunia. Ngerti ya?
Nah, ini kalau muter ke kasih karunia, saya ingat kata-kata dari Rasul Paulus. Coba Pak Tim lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Coba tolong bacakan. 1 Korintus 15:10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, sekarang ini contohnya Pak Tim ya. Pak Tim tuh sekarang bisa seperti hari ini itu karena apa? Karena kasih karunia Allah. Amin. Terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, pertanyaan, ini evaluasi diri ya, Ya. evaluasi diri. Pak Tim bisa bertanya pada diri sendiri, aku ini sudah menyia-nyiakan atau tidak? Aku ini tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang membuat aku jadi seperti sekarang ini. Ya. Nah, itu berarti tanggung jawab kita. Ya. Sebagai seorang manusia, pribadi, anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kan begitu ya? Ya. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kasih karunia yang dianugerahkan itu, kan begitu ya kira-kira. Ya. Nah, kemudian lanjut. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, gini. Itu bagus sekali. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini juga pertanyaan berbalik pada kita. Ya. Sudahkah aku ini benar-benar menghargai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku dengan pekerja keras, bahkan lebih keras daripada mereka semua. Tetapi Nah, nanti dulu, yang tetapinya nanti dulu. Itu dulu, itu evaluasi kita. Saya sendiri kadang-kadang, aduh Tuhan, belum ini. Aku ini masih males, aku ini masih belum sungguh-sungguh menggenapi akan ayat ini. Belum seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus sehingga dia menuliskan akan kebenaran ini. Ya, kita ngobrol ya. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Pendeta Stephen Tong. Oh, tahu ya Pak Tong ya, Pak ya Tong. pendeta senior yang luar biasa itu. Nah, Pak Tong tuh pernah ngomong gini, orang yang tidak bekerja jangan makan. Nah, dia kerjaannya apa? Pengkhotbah, pengajar. Saya makan sehari 3 kali, jadi saya harus khotbah sehari 3 kali. Wah, ini dia menetapkan untuk dirinya sendiri akan satu istilah disiplin. Saya tuh disiplin dan satu tanggung jawab yang mana kalau saya khotbah ya ini tidak tahu benar banda ya, khotbah sehari sekali ya makannya sehari sekali aja gitu, karena yang tidak bekerja jangan makan gitu. Ya disiplinnya luar biasa nih Pak Tong. Saya kira dia menggenapkan ini. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Oke. Saya juga pernah baca Pak Tim, ini untuk kita ya, yang bagi Anda yang mendengarkan talk show ini, saudara juga saya harap dapat menangkap akan makna dari ayat ini. Saya pernah membaca yang namanya John Wesley, itu kan zaman kuno, zaman koboi naik kuda kan dia. Nah John Wesley ini, dia naik kuda itu berjam-jam. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan sehari dia kadang-kadang berkhotbah 9 kali. Nah itu khotbahnya, kalau masing-masing khotbahnya 1 jam berarti 9 jam. Kalau khotbah pendek mungkin setengah jaman. Berarti 4,5 jam dia khotbah sehari. Itu John Wesley. Ya memang sekarang dengan siaran teknologi ini kita sekali saja ini bisa sampai mana-mana. Ini adalah bantuan dari Tuhan kan. Amin. Tapi prinsipnya itu loh Pak Tim. Jadi sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tadi kalau itu diterapkan ya pada waktu Pak Tim membaca, tetapi karena kasih karunia Allah, aku Timotius Agung Herlambang adalah sebagaimana Timotius Agung Herlambang sekarang gitu ya. Nah, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada
agung gitu ya, Ya, tidak tidak sia-sia. sia-sia. Nah itu benar apa enggak? Itu jawab Evaluasi sendiri, diri. evaluasi diri. Tapi ya kata sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini Ya, ini memang Paulus ini, Paulus banget ini ya. Nah kalimat terakhir sekarang. sebelum ke kalimat terakhir, Pak Teofilus. Gimana? Berarti di dalam segala maksudnya, kalau kita garis bawahi kata ini, kasih karunia itu sama sekali bukan tentang kepasifan, betul ya? Kasih karunia itu Bukan tentang, oh kalau begitu saya tidak perlu lakukan apapun, saya sudah aman, nyaman, karena semua tersedia dan menjadi pasif. Sama sekali bukan tentang itu ya. ya itu namanya grace abuser. Nah, itu dari sisi kepasifan. Iya, grace abuser itu orang yang maaf kata tidak tahu terima kasih. Ya. Sekarang gini, Pak Tim tadinya ya ini perumpamaan aja ya, Pak Tim itu anak gelandangan mungut sampah di pinggir jalan. Ya. Kemudian ada orang kaya, konglomerat, belas kasihan, bocah iki kok mesakne. Kemudian Pak Tim dipungut, diangkat anak, kemudian Pak Tim dimandikan, Pak Tim dikasih pakaian bagus, Pak Tim waktu itu masih kecil gitu ya, terus dikasih makanan, kasih segala fasilitas, pendidikan dan sebagainya. Nah, apakah hanya sekedar menjadi penikmat dari berkat itu, ataukah Pak Tim sebagai anak angkat yang bersyukur, berterima kasih, hidupmu sudah dirubah 180 derajat oleh orang kaya itu, ayah angkat itu, terus berpikir begini, aku mestinya menyukakan, menyenangkan akan hati papahku ini dengan apa saja yang aku bisa lakukan. Ngerti ya? Karena apa? Karena ya sudah tidak bisa dibayar kebaikan dan kasihnya dia. Ya. Ilustrasinya seperti itu, Hati. Ya, jadi bekerja keras untuk menyukakan hati Bapa itu gitu. Jadi kasih karunia itu kalau difahami dengan benar, kalau kita yakini dengan benar, justru itu akan, kasih karunia itu menjadi dampak bagi sekitar dan bagi kemuliaan Tuhan, seperti itu ya. Betul, karena memang tujuannya itu tadi agathos ergon itu tadi yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi konglomerat ayah angkatnya Pak Tim tadi, wah ini jadi dongeng ya Pak Tim, tidak apa-apa ya, ilustrasi ya. Itu tuh sudah punya anak ini nanti akan aku siapkan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya. Dan kalau tahu itu, Pak Tim kan mestinya kan berharap aku ingin benar-benar mengerjakan akan apa yang sudah disiapkan oleh Papa, oleh Bapak angkatku ini, sekeras mungkin, sebisa mungkin. Tapi wong itu penyediaannya dia. Ya. Jadi itu kalimat Lanjut, terakhir. ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sadar bahwa ini semua adalah kasih karunia. Ya, jadi memang tidak boleh dibolak-balik ya. Betul, betul. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Ya, jadi kalau kembali kepada pertanyaan pertama, setelah Galatia 5 ayat 4, apalagi yang harus kita kerjakan? Ya ini, bincang-bincang kita ini. Coba kembali ke Efesus 2 dan kita akan akhiri. Efesus 2 ayat 10 tadi. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan punya rencana, tak? Bapak di surga punya rencana, dia menyediakan semuanya, menyiapkan semua. Bahasa Semarang nyepake gitu ya, nyepake semuanya itu supaya apa? Supaya kita hidup dan menghidupi akan semua pekerjaan baik itu, melakukan semua pekerjaan baik itu. Nah, kalau kita ini ilustrasi tadi anak pungut, anak jalanan yang sudah tanpa harapan dipungut,
kemudian hidup kita diubahkan, kita disekolahkan jadi orang pintar, dikasih mobil, dikasih pakaian bagus dan sebagainya, dikasih pendidikan, sebagai anaknya dia sudah disediakan satu pekerjaan baik, ya kita akan bertanggung jawab mengerjakannya dengan segenap hati, segenap jiwa, kalau perlu ya mati-matian kita. Ya. Itulah yang tergambar di dalam ayat tadi, Ya. 1 Korintus 15 ayat 10 tadi. Gitu. Ya. Pak Tim. Cukup jelas Pak Theophilus, terima kasih untuk pengajaran hari ini bahwa kasih karunia lengkap. Lengkap ya. Bahwa Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang sudah menyediakan, Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kita, cuman keputusan tetap ada di tangan kita. Amin, Apakah kita amin. mau dipimpin Dia atau kita mau hidup dengan independensi kita sendiri. Amin. Kira-kira seperti itu. Ya, istilah free will, free choice Ya. itu harus kita sadari. Ya. Dan setiap hari kita ketika berhadapan dengan free will kita bilang, jadilah kehendakmu. Ya. Jadi Not my will but thy will. mengawali be done. hari dengan doa menyerahkan hidup kepada Roh Kudus itu penting sekali ya. Betul, Pak betul. Theophilus. Itu memang PR kita setiap hari. Ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa sambung karena ini topik yang sangat dalam dan sangat berarti buat kehidupan orang percaya. Sangat mendasar. Sangat mendasar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.